Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Novita, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan salah satu peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait 3 materi singkat yang saya pelajari sebelumnya kepada teman-teman semua. Yuk disimak. Yang pertama, fungsi internal Humas Pemerintah. Humas merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan secara rutin guna membangun hubungan yang harmonis dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun Humas Pemerintah, yaitu sebuah lembaga atau divisi praktisi Humas yang melakukan fungsi manajemen di bidang informasi dan komunikasi. Juga membangun hubungan harmonis pada publik dengan memanfaatkan berbagai sarana kehumasan untuk menciptakan citra serta reputasi yang positif dari instansi yang dinaungi. Keberadaan humas menjadi sangat penting saat ini untuk menciptakan komunikasi organisasi yang baik dan terarah. Peran strategi humas pemerintah pada organisasi diharapkan mampu mengatasi isu ataupun keluhan yang dimiliki karyawan akan kebutuhan mereka, membuat seluruh karyawan lebih memahami visi dan misi yang dimiliki organisasi, serta meningkatkan kinerja agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya kepuasan karyawan yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kinerja, maka layanan yang diberikan akan lebih baik sehingga publik akan merasa puas terhadap layanan yang mereka dapatkan. Adapun beberapa fungsi internal humas yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu informatif, di mana humas menjadi seseorang yang paham bagaimana komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu instruktif, mewajibkan seluruh karyawan serta stakeholder terkait untuk mengikuti arahan demi menciptakan komunikasi organisasi yang harmonis. Kemudian edukatif, yaitu memberikan panduan bagi proses pembelajaran para humas maupun karyawan lainnya dalam menjalankan komunikasi organisasi. Setelah itu ada persuasif, di mana seorang humas mampu mendukung atau memberikan alternatif pedoman kepada yang lainnya dalam menjalankan komunikasi organisasi. Lalu ada regulatif, yaitu fungsi humas dalam menjalankan komunikasi organisasi sesuai aturan dan etika humas yang telah ditetapkan. Kemudian ada integratif, yang mana merupakan fungsi humas berupa penyatuan atau memadukan kesamaan persepsi, komitmen, dan tanggung jawab terhadap pengelolaan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu jembatan komunikasi atau mediator dalam mengelola komunikasi organisasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pengelolaan media pemerintah. Pengelolaan media pemerintah merupakan cara pemerintah dalam mengelola media yang digunakan untuk publik eksternal. Hal ini dilandasi oleh perubahan dalam era digital yang mengharuskan seorang public relation pemerintah menjadi electronic public relation yang turut aktif berinisiatif memanfaatkan media internet sebagai sarana publisitas guna memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam implementasinya, terdapat 3 bentuk diseminasi informasi
yang digunakan pemerintah. Yang pertama yaitu above the line. Melalui media mainstream radio, TV, dan media cetak. Kemudian through the line merupakan diseminasi melalui media online dan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan media lainnya. Serta yang terakhir ialah below the line, yaitu diseminasi melalui media tatap muka, luar ruangan, pertunjukan rakyat, ataupun seminar. Terdapat banyak potensi yang didapatkan cyber public relation melalui berbagai media untuk mempermudah mencapai tujuan public relation, yaitu komunikasi yang konstan, efektif, efisien, dan interaktif, serta respon publik yang cepat. Penggunaan cyber public relation melalui berbagai media juga dinilai lebih menghemat biaya dan praktis untuk menjangkau publik yang lebih luas. Pengelolaan media pemerintah, terutama media sosial, menjadi sangat penting, terutama di era digital saat ini, untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Untuk itu, public relation pemerintah harus mampu mengikuti ritme media sosial dan menjadikan media sosial sebagai dokumentasi online sebuah lembaga. Tidak hanya itu, public relation pemerintah harus memahami karakteristik dari setiap media yang digunakan agar terlihat menarik oleh target publik yang dituju. Penggunaan media sosial yang sudah dominan oleh berbagai lembaga membuat pemerintah menetapkan etika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial ini telah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Untuk itu, public relation pemerintah harus memiliki strategi perencanaan dalam membangun komunikasi digital dengan memperhatikan etika yang ada. Salah satu strategi yang perencanaan media sosial yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode POS yang terdiri dari people, objektif, strategi, dan teknologi. Di mana metode POS ini menitik beratkan fokus pada kebutuhan dan kepentingan khalayak, kemudian menentukan tujuan serta strategi yang tepat, serta penggunaan teknologi yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu media relation pemerintah. Media relation merupakan hubungan dengan media sebagai sarana komunikasi untuk publisitas atau menanggapi opini publik terhadap organisasi. Perkembangan era yang sudah dikuasai oleh media digital menyebabkan banyak perubahan serta perkembangan yang signifikan. Salah satunya kemampuan dari government public relation. Menjadi seorang government public relation, di era saat ini sangat diperlukan kemampuan untuk menulis press release, pitch letter, memproduksi media visual, memanage event, melakukan riset media, serta kemampuan dasar lainnya seperti copywriting. Seorang government public relation juga diharuskan memiliki kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan media. Lantaran hubungan ini bersifat mutualisme bagi kedua pihak. Dengan fasilitas ruang publikasi yang didapatkan pihak government public relation dan media massa yang mendapatkan isi atau bahan pemberitaan. Dalam melakukan tugasnya, tidak cukup untuk membangun hubungan yang baik saja. Government public relation harus memperhatikan karakter media yang akan bekerja sama
dengan organisasi mereka. Dengan memahami karakteristik dari setiap media yang digunakan, diharapkan mampu terlihat menarik oleh target publik yang dituju dan tujuan organisasi mudah dicapai. Tidak hanya itu, government public relation juga harus mengasah keterampilan dalam merangkai pesan yang tepat saat melakukan publisitas di media massa. Pesan yang disampaikan harus tepat, singkat, dan jelas. Adapun beberapa jenis kegiatan media relation yang sering dilakukan oleh government public relation ialah press tour, press reception, press briefing, press statement, press interview, dan press gathering. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat terkait materi yang telah saya pelajari sebelumnya pada mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak dan semoga penjelasan yang saya berikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.